Halo semua, jadi kali ini kita akan membahas dasar-dasar manajemen. Tugas ekonomi, kelas 12 IPA 2, SMA Pasundan 1 Cianjur. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian manajemen. Yang kedua, pengertian manajemen menurut para ahli. Lalu, tingkatan manajemen, fungsi manajemen, teori manajemen, bidang-bidang manajemen, dan yang terakhir, unsur-unsur manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen menurut Nitisemito adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Yang ketiga, menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Susanto, manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama adalah manajemen menengah. Yang kedua, manajemen pelaksana. 3. Manajemen puncak direktur. Yang keempat adalah CEO. Yang kelima, CEO kepala bagian. Yang keenam, kepala mandor supervisor. Dan yang terakhir, mandor. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai selama periode waktu mendatang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, bidang fungsional. Mencangkup
rencana produksi, rencana pemasaran, rencana keuangan, dan rencana personalia. Yang kedua, tingkatan organisasional. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, waktu. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur rencana. Manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan yang pertama adalah semua tindakan akan terkoordinir. Yang kedua, situasi darurat akan dapat terhindar karena dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, metode kerja yang efektif dan efisien karena manajer punya waktu untuk memilih metode yang terbaik. Lalu, yang keempat, perencanaan. Perencanaan merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan karena perencanaan menghasilkan standarisasi. Yang kelima, dengan perencanaan, manajemen memperhatikan tujuan. Lalu, sifat-sifat perencanaan yang baik. Nah, sifat-sifat perencanaan yang baik tentunya mempunyai tujuan yang jelas. Lalu, adanya kesatuan rencana. Nah, rencana yang logis atau masuk akal mengandung unsur kelangsungan, mengandung unsur kelenturan, dan yang terakhir mengandung stabilitas. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Departementalisasi merupakan pengelompokan kerja, kegiatan yang sejenis, dan saling berhubungan agar dapat berjalan dengan baik. Pembagian kerja merupakan perincian pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian yaitu menjalin pola hubungan yang baik antara organisasi, anggota, sarana, dan lain-lain. Setiap anggota atau pelaku organisasi mengetahui dengan jelas tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Yang ketiga, mengombinasikan pekerjaan anggota secara efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme kerja dan mengordinasikan pekerja menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Fungsi manajemen yang ketiga adalah penyusunan personalia. Penyusunan personalia merupakan cara pengelolaan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. Langkah-langkah penyusunan personalia. Yang pertama, penerimaan pelamar. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, pengangkatan kegiatan-kegiatan penyusunan personalia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, penarikan pengadaan calon-calon personalia sejalan dengan rencana sumber daya manusia. Yang keenam, seleksi-seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang ketujuh, pengenalan dan orientasi pengenalan. Yang kedelapan, individu-individu yang terpilih menyesuaikan dengan efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, penilaian pelaksanaan kerja. Fungsi manajemen yang keempat
adalah penggerakan. Penggerakan merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya hingga selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pergerakan. Fungsi penggerakan yaitu mengikuti pemerintah, manajer, atau pemimpin sesuai tujuan. Yang kedua, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, agar orang lain menyukai tugas atau pekerjaannya. Yang keempat, supaya orang lain dapat memelihara dan meningkatkan kesetiaannya. Dan yang terakhir, agar orang lain dapat menanam, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab. Fungsi manajemen yang kelima adalah pengawasan controlling. Pengawasan controlling adalah penemuan, penerapan, cara, dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Pengawasan mencoba untuk mengetahui apakah organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba dengan menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Fungsi pengawasan yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar. Yang ketiga, pengambilan tindakan koreksi jika pelaksanaan menyimpang dari standar. Lalu, teori-teori manajemen. Teori yang pertama adalah aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Yang kedua, aliran perilaku. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Yang ketiga, aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Dan yang terakhir adalah aliran manajemen. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi bertugas mengatur agar perusahaan dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan baik. Manajemen produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan aktivitas produksi, distribusi, atau manajemen proyek yang dijalankan oleh organisasi. Kegiatan manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan desain produksi. Yang kedua, pengendalian yang berkaitan dengan persediaan produksi. Yang ketiga, pengawasan produksi yang berkaitan dengan mutu atau quality control. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menetapkan produk yang disukai pasar, harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, penjualan. Yang kedua, pembelian. 3, pengangkutan. 4, pembelanjaan. 5, penanggulangan risiko. 6, standarisasi produk. Dan yang terakhir, pergudangan informasi pasar. Nah, kegiatan manajemen pemasaran ini mencangkup riset pasar,
yaitu penelitian untuk mengetahui keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, promosi terpadu, yaitu usaha memperkenalkan produk secara terpadu melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan secara personel. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen yang fokusnya mengelola dana dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Tugas manajemen keuangan. 1. Memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana, baik inter maupun ekster. 2. Mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan perusahaan. 3. Menggunakan dana secara efisien dan efektif. Bidang manajemen yang keempat adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada aktor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Kegiatan manajemen personalia. Yang pertama, melakukan pengadaan pegawai. Yang kedua, memilih tenaga kerja. Yang ketiga, menyeleksi pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai. 5. Menyediakan fasilitas kesejahteraan dan gaji yang memuaskan. Yang keenam, melakukan rotasi jabatan. Yang ketujuh, memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, serta melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi bertugas memberikan informasi layanan dalam bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi antara lain: 1. Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan. 2. Menginventariskan peralatan kantor. 3. Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen, serta melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan. Unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama adalah man, atau manusia. Unsur ini melakukan proses manajemen yang sangat berperan penting untuk unsur manajemen. Untuk tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan yang sudah berjalan adalah peran penting yang dilakukan oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien hanya dapat dijalankan oleh manusia. Tanpa adanya manusia, sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai rencana yang dibuat. Karena manusia adalah makhluk pekerja untuk menyelesaikan tugas. Manusia dapat memotivasi pekerja lainnya agar lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Unsur manajemen yang kedua adalah money, atau uang. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang baik yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut haruslah memiliki uang, sehingga uang dapat dibilang penting. Dalam pengertian manajemen, proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efektif
dan efisien. Nah, untuk mencapai tujuan yang efisien, sangatlah dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Dapat dilihat, untuk membangun sesuatu, memiliki uang sangatlah menunjang kelancaran dalam pembangunan tersebut. Unsur manajemen yang ketiga adalah material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka yang pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur-unsur manajemen yang penting adalah material yang dapat memenuhi pencapaian tujuan. Bahan baku didapatkan dengan membelinya dan dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus agar manajemen berjalan dengan lancar. Dalam mengolah bahan baku tersebut, membutuhkan manusia yang dapat menjadikannya sebagai produk yang dibutuhkan. Unsur manajemen yang keempat adalah mesin. Salah satu unsur manajemen ini menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien. Dengan menggunakan mesin, akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Manajemen dilakukan dengan banyak proses yang dilakukan dengan baik agar tujuan yang dicapai menjadi sangat baik. Untuk itu, bahan baku yang digunakan haruslah berkualitas, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Mesin dapat berjalan karena manusia yang menggerakkan. Maksud dari ini, dari setiap unsur-unsur manajemen sangatlah berkaitan. Nah, unsur-unsur manajemen yang kelima adalah metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karena munculnya unsur-unsur manajemen di atas untuk melakukan proses dengan lancar. Menggunakan metode yang telah disusun sesuai dengan divisi yang ada, dapat dibagikan kepada pekerja yang ahli pada bidangnya. Manusia akan membantu berjalannya metode yang telah dibentuk untuk menghasilkan bahan baku menjadi bahan jadi. Dengan metode yang baik juga akan membuat mesin berjalan sesuai dengan uang yang digunakan dan sesuai dengan keperluan yang menjadi tujuan. Unsur manajemen yang keenam adalah market. Unsur ini membuat lancar proses produksi adalah pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen. Konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam hal ini, sebagai pembuat produksi, dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitasnya. Pasar sangatlah berpengaruh terhadap sebuah produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan proses yang telah digunakan. Dalam manajemen, untuk menguasai pasar, dapat menggunakan strategi yang baik untuk bersaing dan menjadi yang utama. Dengan strategi, membuat produk menjadi lebih cepat menyebar luas dan disukai konsumen. Nah, itulah dasar-dasar manajemen yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.